Suatu hari, seorang lansia perempuan yang berusia 65 tahun datang ditemani oleh anaknya ke klinik Puri Sejahtera. Dengan keluhan gangguan pendengaran, yang mana lansia tersebut sulit memahami perkataan orang lain. Ketika menonton televisi maupun mendengarkan radio, volumenya selalu ditingkatkan. Sulit memahami percakapan melalui telepon, dan cenderung menghindari percakapan dengan orang lain. Lansia dan anaknya yang sudah sampai di klinik lalu melakukan pendaftaran dan menunggu di ruang tunggu. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya giliran lansia dan anaknya yang dipanggil masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Swastiastu, Bu. Oke, swastiastu. Silahkan duduk dulu nih Bu, sareng nenek. Nggih, Bu. Perkenalkan, saya Perawat Ayu yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu? Nggih, Sus. Jadi Niki yang nganter ibunya mau periksa telinganya Niki. Oke, dan sebelumnya apakah saya boleh tahu Ibu atas nama Ibu siapa? Neneknya juga atas nama nenek siapa? Nggih, tiang Bu putus, Sus. Niki ibu saya namanya Nenek Jepun. Oke, dan jadi Ibu atas nama Ibu Putu dan juga Nenek Jepun. Untuk Nenek Jepun, bagaimana keadaan kondisinya saat ini? Tapi sing pireng tiang kerasa nek omong. Oke, kalau gitu tiang izin buka masker dulu. Nenek Jepun, apakah bisa mendengarkan suara saya sekarang? Oh, nggih Nike, tapi saru-saru Nike menyena ge. Cek kenapa Nike kuping tiang ge rasanya cek bongol tiap hari. Oke, dan gitu. Perawat mulai menjelaskan alasan mengapa pendengaran pasien semakin menurun dengan berbicara dengan bahasa tubuh. Selain itu, perawat juga menggunakan alat peraga berupa papan tulis kecil dan spidol untuk membantu proses komunikasi, di mana pasien memiliki kemampuan untuk membaca tulisan dengan huruf yang besar. Oke, makin yusunya ini kan sampun lanjut nih, utawi umumnya kita kenal ke dengan lansia. Jadi ketika umur sampun lanjut atau lansia nike biasa mengalami gangguan pendengaran, utawi ring kupingnya nike bermasalah gitu. Pates kadi nuni ketika tiang ngobrol sareng ini, kan tiang menggunakan suara yang kecil. Ini kan tan terlalu mendengarkan apa yang tiang ucapkan nih. Nggih. Nike biasa nih karena sampun dipengaruhi oleh umur atau yusen ini yang sampun lanjut gitu. Sing engke Nike kuping tiang, Sus. Nyaran satkan tiang sing ningahan. Oke, mari jebos akan dilakukan pemeriksaan ini biar kita juga tahu apakah wenten masalah ring telinganya nenek napitan gitu. Oh, nggih, nanti tiang diperiksa berarti ya. Iya, mari jebos diperiksa. Ibu dan juga Nini untuk pemeriksaan yang Nike nanti dilakukan sekitar 15 sampai dengan 20 menit nih. Nggih. Nanti untuk Nini ketika diperiksa kenten pirengan manten apa yang dikatakan oleh dokter dan dijawab manten. Nanti kan yang ikut sarang mendampingi nih. Oh, nggih, Sus. Sebelum pemeriksaan dimulai dari Ibu apakah wenten yang ditanyakan? Kan Sus tadi tiang sampun. Sampun. Kalau neneknya ada yang wenten malih takena? Tiang dados ngajak anak tiang itu takut tiang itu. Oh dados. Kenten ini tak perlu khawatir nih pemeriksaan ini santai manten. Kenten jadi ini santai manten. Nggih, pokoknya tiang pangajak anak tiang. Oh nggih, dados ngiring. Kemudian perawat membawa pasien untuk bertemu dengan dokter untuk melakukan pemeriksaan sistem pendengaran. Dokter melakukan tes Garputala untuk mengetahui jenis dan lokasi penyebab rusaknya pendengaran dan tes audiometri, di mana untuk mengetahui kemampuan telinga dalam mendengar berbagai volume dan frekuensi. Pemeriksaan telah selesai, kemudian perawat menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien dan juga keluarga. Di mana dalam hal ini dokter mendiagnosa pasien mengalami presbikusis. Nggih, tadi kan sudah dilakukan pemeriksaan Ibu nggih, sareng Nini nggih. Jadi hasil pemeriksaan yang tadi sudah dilakukan, Nenek Jepun niki mengalami presbikusis namanya. Ngapain nih Kang Yesus? Oke, jadi presbikusis niki merupakan menurunnya kemampuan mendengar kita. Nenek Jepun kan yusunya sampun lanjut makin. Nah, nike proses yang alamiah kita. Pendengarannya sampun menurun ini nike mewaste presbikusis. Nah, nike biasa terjadi ketika umur utawi yusu sampun lanjut kita. Terus menengken tiang nika Sus pangidang ge nika tiang ngurte ngajak anak nika ngajak cucu masih. Perawat menjelaskan perlahan di mana dibantu dengan alat peraga untuk memastikan informasi yang telah diberikan sudah tersampaikan ke pasien. Untuk Nini bisa dibantu dengan alat bantu pendengaran ini sekali niki. Ibu nggih.
Nih, selain itu untuk nenek juga ini ngorte sarang anak bisa lebih didekatkan genten paang genten pang mersidayan juga mireng lebih keras. Selain itu juga nenek bisa genten tapi kleteang bibih nih yang nyatu genten kan lebih jelas dados nih Oh, lebih nggih. mireng genten. Nggih. 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 Oh iya sus, yang mau nanya Niki, ada nggak hal yang harus misalnya nggak boleh dilakuin sama ibu saya gitu biar kondisinya tuh nggak semakin parah? Oh nggih, untuk ibunya mungkin bisa dijaga dari segi lingkungan di sekitarnya ibu nggih. Kan mungkin ring rumahnya nuwi kentan hewan peliharaan seperti burung nih ke. Iya ada nih Oh nah apalagi wenten yang nuwi hewan peliharaan seperti burung nih ke mungkin bisa lebih dijauhkan tempat menaruh burungnya kentan karena kan suara burung nih ke lumayan juga mengganggu suaranya kentan. Mungkin dipindahkan juga untuk sementara waktu. Selain itu untuk ibunya juga jangan dikasih mendengarkan musik yang terlalu keras kentan. Kasihan juga nanti genang telinganya terganggu. Oke, makasih sus. Nggih. Untuk ibunya juga ibu nggih, ya neng mari jebos nonton TV utawi mirengang radio, volumenya ampunan gede-gede nggih. Yang penting hidam pirengang nggih nggih. Oh, nggih, jadi keras-keras. Nggih, punah keras-keras yang penting hidam pirengang. Nggih, nggih. Nggih. Untuk ibu nanti dibantu untuk menjaga kebersihan telinga dari neneknya nggih dengan secara rutin membersihkan dengan menggunakan cotton bud nih ke. Ibu kan uning nggih cotton bud. Iya uning sus. Nggih. Selain itu juga rutin membersihkan kenten alat bantu pendengarannya nih ke ibu. Oh nggih. Nggih, bisa menggunakan air hangat dan juga kapas atau tisu dan dilap nih ke di pinggir-pinggirnya. Nggih. Oh nggih sus. Nah, nenek makin kan sampun use lanjut. Jadi aluh kena penyakit. Kan hanya penyakit pendengaran utawi bongol sekali penyakit saninuni, tetapi juga aluh kena penyakit sanilenan. Nah, untuk nike nenek disarankan untuk hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat nih. Misalnya tiang kasih contoh sayur, buah, daging ayam gitu. Nike becik untuk dikonsumsi. Sedangkan uyah nike yang masak nenek kan ngan uyah nih. Nggih. Nah, nike dikurangi Bu ya. Kalau bisa nike dikurangi, bedikin ngan uyah genten. Karena nike takutnya nanti tegah tensine genten. Yang bes begah ngisinin uyah di makanan nih genten. Oh, nggih, tiang ampun bedek-bedek nih kan naruya. Ampun kene masih sai nar sayur, nar be nih kan ampun sai. Oh, becik nike yang genten dipertahankan nggih, yang pun genten. Kemudian selain itu olahraga juga perlu rutin genten. Ini setiap sore misalnya jalan-jalan genten, keliling-keliling rumah nih ke becik nih, jalan-jalan gitu nggih. Nggih, nggih. Untuk ibunya mohon diperhatikan saran-saran dan juga informasi yang tadi sudah Tiang sampaikan nggih. Nggih, mungkin itu aja informasi yang bisa Tiang sampaikan dari ibunya. Mungkin ada yang ditanyakan? Dari tiang dan sus nih sampun cukup informasinya. Genten dari Nini benten malih takena. Ten. Jika tidak ada yang ditanyakan, Niki Tiang benten rangkuman yang berisi tentang hal-hal yang bisa dilakukan di rumah untuk membantu pendengaran dari neneknya mungkin agar bisa lebih membaik. Niki bisa dilakukan di rumah nggih. Iya terima kasih ya sus. Nggih, sama-sama. Iya, sama sus. Nggih, ngiring. Iya saya permisi sus. Nggih, ngiring. Pasien dan anaknya kemudian pulang setelah melakukan pemeriksaan dan membeli alat bantu pendengar.